Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Nur Amalia dengan NIM 1119018300035 dari kelas 4A PGMI. Pada video ini, saya akan mereview 12 materi makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Materi yang pertama yaitu deskripsi benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada suatu benda, orang, maupun konsep. Kata benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret yaitu kata benda yang wujudnya nampak, misalnya seperti kursi, buku, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak kasat mata. Contohnya seperti keyakinan, kebaikan, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu identifikasi diri. Nama diri adalah sebuah tanda pengenal yang biasa dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu yang termasuk konsep atau gagasan. Jenis nama diri ada 5, yaitu nama diri Tuhan, contohnya Allah, nama diri persona, contohnya Nabi Musa, nama diri yang berhubungan dengan kalender, contohnya Januari, benda khas geografi, contohnya Pulau Timor, benda bernyawa dan tidak bernyawa, benda bernyawa contohnya si embe, benda tidak bernyawa contohnya majalah. Materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang. Dalam menyapa seseorang tentunya menggunakan kalimat sapaan yang berbeda-beda. Adapun kalimat sapaan untuk teman sebaya menggunakan kalimat yang lebih akrab dan santai karena tidak ada perbedaan status sosial. Sedangkan kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua menggunakan kalimat yang sopan dan santun karena bersifat menghormati. Materi yang keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Kemudian prolog. Prolog merupakan pengantar naskah yang berisi keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang disajikan. Tujuan prolog untuk membangkitkan minat seseorang terhadap karya sastra. Kemudian epilog. Epilog merupakan kesimpulan atau penutup pada akhir cerita yang bertujuan untuk menafsirkan intisari dari suatu karya sastra. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan yang bertujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang dibaca. Membaca ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca, ada dua jenis, yaitu membaca nyaring atau bersuara dan membaca senyap atau membaca dalam hati. Kemudian, definisi dari membaca petunjuk. Membaca petunjuk adalah suatu tanda untuk memberitahu pemakaian, proses, atau penggunaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengerjakan sesuatu. Adapun contoh teks membaca petunjuk salah satunya yaitu memahami petunjuk penggunaan obat. Materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan bermakna. Prosa adalah karya naratif yang menceritakan sesuatu bersifat rekaan dan hayalan. Dalam membaca puisi, ada tata cara yang harus diperhatikan, yaitu pemenggalan kata, irama dan intonasinya, artikulasi, serta gerakan tubuh. Begitupun dalam membaca teks, ada tata cara yang harus diperhatikan, yaitu pelafalan kata, intonasi, dan jeda yang tepat. Materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu kegiatan merangkaikan huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Media yang digunakan untuk menulis tegak bersambung yaitu buku garis 3 atau tipis tebal. Ada beberapa aturan dalam menulis huruf sambung dalam buku garis 3 atau tipis tebal, yaitu menulis diawali dengan huruf kecil, menulis huruf dimulai dari tepi bawah garis ketiga, membedakan huruf yang memiliki jambul atau ekor, menulis huruf besar, kemudian menulis huruf bersambung menjadi kata atau kalimat. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan adalah menyajikan karangan yang panjang ke bentuk yang lebih singkat dengan tetap mempertahankan isi aslinya. Adapun perbedaan ringkasan dengan ikhtisar yaitu ringkasan masih memperhatikan keseimbangan karangan asli, sedangkan ikhtisar tidak memperhatikan keseimbangan karangan asli.
asalkan tidak mengganggu gagasan yang ada dalam karangan. Adapun langkah-langkah menyusun ringkasan, yang pertama membaca, kedua menyeleksi, ketiga menulis, keempat membandingkan. Materi yang kesembilan yaitu parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep tanpa mengubah makna yang terkandung. Adapun langkah-langkah dalam melakukan parafrase sebagai berikut. Pertama, membaca dan memahami suatu karya sastra. Kedua, mencatat kata kunci. Ketiga, mengembangkan kata kunci. Keempat, menguraikan dengan bahasa sendiri. Adapun contoh parafrase yaitu memparafrase puisi menjadi prosa, ataupun sebaliknya, prosa menjadi puisi, dan memparafrase naskah drama menjadi prosa atau cerita. Materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi yaitu surat yang ditulis atau dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi untuk kepentingan resmi. Sedangkan surat pribadi yaitu surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan bersifat informal. Di sini ada contoh gambar surat resmi, yaitu surat edaran. Surat resmi ini mengandung unsur-unsur pokok, yaitu ada kop surat, tanggal, identitas, tujuan, pembuka, isi, penutup, dan bahasa yang baku. Adapun contoh surat pribadi. Surat pribadi ini tidak ada karakteristik khusus seperti surat resmi, karena surat pribadi sifatnya informal. Materi ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah sehelai kertas yang menyediakan ruangan untuk dimuat catatan, informasi, atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu atau organisasi lain. Kemudian kwitansi. Kwitansi adalah surat yang digunakan sebagai tanda bukti transaksi atau disebut dengan nota tagihan. Adapun ragam bentuk dari formulir dan kwitansi yaitu ragam bentuk formulir. Ragam bentuk formulir ini ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, dan formulir transfer. Adapun ragam bentuk kwitansi itu ada kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, dan kwitansi cash receipt. Materi ke-12 yaitu naskah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Tujuan pidato yaitu untuk memberikan informasi kepada audiens, mengajak audiens untuk melakukan sesuatu yang disampaikan pembicara, dan juga untuk menghibur. Dalam berpidato pastinya harus menyiapkan naskahnya terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah menulis naskah pidato yaitu pertama menentukan tema, kedua menentukan tujuan, poin penting, dan durasi pidato, ketiga menyusun kerangka pidato, dan keempat mengembangkan kerangka pidato. Cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.